Hai 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 hai. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Oke. Nah, maaf sebelumnya karena hampir kurang lebih 1 hari 2 hari ya. Saya tidak mengupload video karena ada satu dan lain hal yang harus saya lakukan selama 2 hari berturut-turut, yaitu saya bernyanyi. Saya seorang penyanyi sebenarnya, jadi hari ini kembali lagi. Oke. Nah, apakah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu salah satu zodiak. Zodiak apakah itu? Yaitu zodiak, yaitu kok kebanyakan yaitunya sih. Adalah zodiak Aquarius. Dan bagaimana tentang tema kita hari ini, yaitu judulnya adalah bagaimana dia menilai kamu saat ini, sama seperti zodiak-zodiak yang sebelumnya. Oke Aquarius, sebelum kita mulai saya sampaikan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, bisa untuk ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, lala ya. Dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok berarti energi kamu mungkin tidak ada di antara bintang-bintang ini, mungkin lagi pergi jalan-jalan atau lagi pergi main-main. Dan saya sampaikan sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Ya, nah kita akan lihat apakah yang akan dinilai tentang kamu saat ini. Kita mulai aja. Yang pertama, Three of Cups, Ten of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Swords, Strength, King of Cups, The Hermit, dan juga Ace of Cups. Oke. Nah, aduh, goyang. Nah, kita akan coba melihat di sini. Sepertinya sih, ya mudah-mudahan bagus lah. Kita lihat ya. Menurut dia, kok kamu dibilangnya adalah seseorang yang pemikir yang unik, pemikir yang menarik, orang yang suka kali ya. Menurut dia ya, kamu adalah orang yang suka berteori, dan dia merasa bahwa kamu itu paling asik kalau diajak diskusi. Mau diskusi apapun, mau topik apapun, paling enak kalau diajak diskusi sama dia. Dan hal kenapa dia merasa seperti itu, karena dia tahu bahwa kamu itu orangnya terbuka dan orangnya yang tidak menilai orang lain karena memiliki sudut pandang berbeda. Jadi kalau misalnya walaupun kamu berbeda pendapat dengan dia, tapi kamu tidak menjatuhkan orang lain atau kamu menekan orang lain, tetapi kamu lebih banyak mendengarkan mereka, memberikan share kepada mereka, memberikan masukan kepada mereka. Malah kadang ya, menurut dia nih ya, kamu itu orangnya lebih bijak daripada usia yang kamu miliki sekarang ini. Berapakah usia kamu? Apakah usiamu 20? Apakah usiamu 30? Atau 127? Apa ya? Coba kita lihat ya, satu persatu di sini. Kita melihat beberapa hal-hal yang dia nilai tentang kamu. Oke. Yang pertama, kamu menurut dia adalah merupakan tipikal orang yang mempunyai keinginan yang kuat. Kalau sudah mau dengan sesuatu, ingin dengan sesuatu, pasti kamu akan berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, untuk mencapai hal tersebut, untuk memiliki hal tersebut. Artinya
Ya kadang sih mungkin kalau kamu pengen sesuatu dari dia, kamu itu ya berusaha bagaimana caranya agar kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Ini kadang yang membuat dia gemes, kadang gregetan sama kamu kalau pengen ini. Kamu kalau misalnya nggak bisa beli sendiri, berusaha untuk dibelikan. Kalau nggak bisa dibelikan, berusaha untuk mencari jalan bagaimana caranya supaya kamu bisa memiliki barang tersebut. Ya, mempunyai keinginan yang kuat. Kemudian tetapi kok di sini saya melihat tipikal yang dia rasa kok agak susah kamunya untuk diikat secara relationship yang terlalu ketat. Kamu orangnya bebas-bebas aja selama hubungan itu, maksudnya begini, boleh menjalin suatu hubungan tetapi tidak terlalu yang posesif, tidak terlalu yang terlalu mengikat kamu sebagaimana bagaimana banget. Jadi kamu itu masih oke, kita menjalani hubungan tapi kamu ya kamu, saya ya saya tetap bisa menjalankan semuanya bersama-sama gitu loh. Itu yang dia merasa tentang kamu. Dan satu hal lagi, di sini saya melihat dia merasa bahwa kamu itu adalah tipikal orang yang menjauhi yang namanya konflik, menghindari yang namanya perseteruan, menghindari yang namanya pertengkaran. Orang yang sangat menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi orang-orang mungkin ya bisa dikatakan dia menilai kamu itu lebih berada di zona nyaman, lebih senang berada di zona nyamanmu, mencari kebahagiaanmu, mencari kegembiraanmu itu lebih penting. Karena mungkin ketika kamu berjalan sama dia atau lagi cerita sama dia atau kemana sama dia, tiba-tiba ada terjadi hal sesuatu, kamu lebih banyak mengarahkan pasanganmu atau orang-orang di sekitarmu untuk udahlah nggak usah dicampurin, itu bukan urusan kita, ya. Oke. Nah, ada sisi negatif, ada sisi positif yang bisa saya lihat di sini. Dia juga melihat kamu ini, nggak tahu ya, orang yang membenci yang namanya penolakan. Jadi kalau misalnya kamu menawarkan sesuatu atau ingin memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu lah, tetapi tiba-tiba orang itu menolak, ini kadang yang membuat kamu menjadi agak gusar, kemudian agak sedikit menghindar. Nah ini kadang yang dirasakan oleh pasanganmu. Jadi saya sarankan buat kamu Aquarius, ya, kalau ada sesuatu sebaiknya mungkin diskusikan dulu, karena belum tentu apa yang kita tawarkan, kita berikan, kita harapkan dari orang lain itu membuat orang lain itu mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Jadi harus dipikir matang-matang, jangan sampai akhirnya membuat kamu jadi bingung sendiri, membuat kamu jadi pergi sendiri. Intinya di sini yang bisa dinilai dari kamu adalah orang-orang atau seseorang yang mempunyai kehidupan yang sederhana, kemudian tanpa konflik, tanpa stres atau permintaan. Tetapi sebenarnya sendiri kamu adalah tipe pemikir, kamu adalah tipe stres. Nah, yang dia lihat di sini dari segi hubungan, dia merasa kok ketika misalnya komunikasi berjalan dengan baik, dia melihat kamu semakin intens menjalin hubungan dengan dia. Karena mungkin kamu merasa bahwa diskusi, hubungan yang menjalin komunikasi itu adalah merupakan rangsangan intelektual buat kamu sendiri, atau itu intinya kamu menyukai orang yang smart, orang yang pintar, orang yang bisa diandalkan. Ini yang membuat kamu menjadi bergairah, membuat kamu menjadi tertarik dengan pasanganmu. Orang yang suka dengan obrolan panjang, tetapi ketika misalnya tidak masuk dalam pikiranmu, kamu akan cepat-cepat merasa pada ganti topik aja deh, ganti ini deh, ganti itu. Jadi tidak suka dengan obrolan panjang, tetapi betul-betul masuk di dalam pikiranmu. Dan kalau tidak masuk di pikiranmu, kamu akan berusaha untuk mencari jalan bagaimana caranya supaya bisa memutuskan
pembicaraan tersebut. Apalagi nih, hal-hal yang dia lihat tentang kamu. Saya melihat di sini misalnya ada konflik yang terjadi antara kalian berdua. Dia menilai bahwa kamu lebih menenangkan diri saat terjadi konflik atau saat marah. Karena kalau kamu marah, itu kamu tidak akan berhenti bercerita, berhenti berbicara. Tetap jadi sebaiknya jadi di sini kamu lebih menarik diri untuk menenangkan diri dulu. Karena ketika kamu sudah berbicara, itu berarti sudah di luar batas dari hal-hal yang bisa kamu tolerir. Oke? Hal-hal lagi, cepat kali ngomongnya. Hal-hal lain lagi yang dia nilai tentang kamu. Di sini saya melihat kamu memiliki aura yang berkarisma. Ini yang dia suka dari kamu. Aura yang karisma. Kemudian ada ini nih. Ada hal-hal lain di mana kamu dikira cuek, dikira kamu tidak perhatian atau tidak memperhatikan. Padahal sebenarnya kamu itu sangat perhatian. Cuman orangnya lebih mengarah ke arah. Kamu kan detektif banget, lebih detektif, mencari tahu, ghosting atau ya intinya detektif. Kamu lebih senang untuk mencari tahu sendiri daripada diberitahu. Nah, ini kadang yang membuat pasangan kamu merasa bahwa kamu ini kok cuek, apalagi pada awal-awal pertama ketemu nih. Pendengar yang baik, ya, memiliki prinsip yang kuat juga menurut dia. Kalau sudah berkata A berarti A, kalau sudah B berarti B. Sangat jarang kamu bisa untuk merubah pola pikir. Dan satu hal yang agak sedikit membuat dia menjadi kadang tidak mengerti, karena kamu di sini menurut dia mempunyai sifat yang keras kepala. Bukan batu ya, bukan batu, tapi keras kepala. Sulit untuk mengalah di sini. Dan yang terakhir mungkin, kok dia merasa kamu itu lebih nyaman ketika bersantai di rumah, lebih nyaman ketika berada di ruangan kamu sendiri, lebih nyaman ketika kamu tidak terlalu banyak di luar, tapi lebih sering di rumah. Dan hal terakhir mungkin yang biasa disampaikan di sini adalah dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang penyayang. Inilah yang harus selalu kamu tanamkan di diri kamu, bahwa hal itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan dalam hubungan ini. Oke, nah itulah beberapa hal-hal yang bisa dinilai kamu saat ini untuk zodiak Aquarius. Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan zodiak selanjutnya. Masih bersama dengan The Star Chart. So, thank you very much and goodbye.